Menjumpai Anda kembali dalam program Bible Everyday, dan Kejadian pasal yang ke-37 ini adalah sebuah kisah dalam Alkitab yang sangat populer. Bahkan sejak kita sekolah minggu, kita sudah mendengar akan cerita ini, yaitu tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Kita mengerti bahwa Yakub itu begitu mengasihi Yusuf, bahkan lebih daripada yang lain. Dan Yakub terang-terangan menyatakan pembedaan kasihnya kepada Yusuf dibandingkan dengan kakak-kakaknya. Terbukti di ayat yang ketiga dikatakan seperti ini: Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat yang keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Di titik ini kita mengerti, kita bisa belajar sebagai orang tua, janganlah kita pilih kasih. Sebab ketika Anda pilih kasih, ketika saya pilih kasih, kita mengasihi anak yang satu dibandingkan dengan anak yang lain, maka akibatnya bisa sangat fatal bagi anak yang kita kasihi atau anak emas kita itu. Sebab saudara-saudaranya, dia bisa saja menjadi benci dengan anak yang kita manjakan atau yang kita lebih kasih itu. Ini terjadi kepada Yusuf. Yusuf yang tidak tahu juntrungannya tiba-tiba dibenci oleh kakak-kakaknya. Apakah dia salah Yusuf? Tentu saja tidak. Tetapi kenapa kakak-kakaknya menjadi benci dengan Yusuf, bahkan tidak mau menyapanya dengan ramah? Karena pembedaan yang dilakukan Yakub kepada mereka. Jadi ketika kita orang tua kita pilih kasih, sebetulnya kita sedang menciptakan permusuhan di antara anak-anak kita sendiri. Kalau Anda ingin anak-anak Anda hidup berdampingan dengan rukun, jangan sekali-kali kita melakukan pembedaan atau kita mengasihi yang satu dan mengabaikan yang lain. Pilih kasih selalu berakibat buruk dalam keluarga. Lalu kemudian kita juga akan belajar dari kesalahan Yusuf. Apa kesalahan Yusuf di cerita ini? Kesalahannya jelas. Yusuf mengerti bahwa ayahnya lebih mengasihi dia dibandingkan dengan yang lain. Bahkan demi itu, Yusuf dibuatkan jubah yang maha indah. Saudara-saudaranya sudah mengerti bahwa ayahnya pilih kasih, dan Yusuf sadar akan hal itu. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Jadi sudah hubungan tidak bagus, saudara-saudaranya sudah tidak menyapa dengan ramah karena merasa dibedakan, ada pilih kasih dalam keluarga. Yusuf malah menceritakan mimpi yang mimpinya itu tidak baik didengar oleh mereka. Coba dengarkan mimpi yang kau memimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu dan karena perkataannya itu. Ini bab sudah ada api tapi disiram dengan bensin. Jadi menceritakan mimpi itu seolah-olah membuat hati saudara-saudaranya menjadi semakin panas lagi. Jadi kita juga belajar dari kesalahan Yusuf adalah dia tidak peka dengan situasi dan kondisinya pada waktu itu. Mungkin maksudnya biasa aja, sekedar menceritakan mimpi, tetapi bisa ditangkap berbeda oleh saudara-saudaranya sehingga makin bencilah. Maka di
judul perikop berikutnya atau di perikop berikutnya, Yusuf pun akhirnya dijual oleh mereka sebagai budak di Mesir. Apa yang kita bisa pelajari dari Kejadian pasal yang ke-37 ini? Jadilah bijak, tempatkanlah diri kita secara benar, secara tepat. Kita berbicara dengan siapa, berdampingan dengan siapa. Jadilah orang yang peka. Jangan sampai niat kita hanya sekedar bercerita, tetapi itu menyinggung perasaan yang lain, membuat hubungan menjadi tidak nyaman, menjadi hubungan menjadi lebih renggang dari sebelumnya, dan seterusnya. Jadi keluarga Yakub ini memang tidak sempurna, ada celah di sana sini. Yakub melakukan kesalahan dengan pilih kasih, Yusuf melakukan kesalahan dengan menceritakan bukan pada waktu yang tepat dan bukan kepada orang yang tepat. Dia menceritakan seolah-olah ingin memanas-manasi bahwa dia anak kesayangan ayahnya yang akan memerintah mereka. Belajar dari hal ini, marilah kita menjadi lebih bijak dari sebelumnya, khususnya dalam hal berkata-kata. Tuhan berkati.